Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliasri Maulida dari kelas STR 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 subsistem. Yang pertama ada bioakustik. Nah, apa itu bioakustik? Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan bunyi. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan, menurut istilah akustika, berarti bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Definisi bunyi itu sendiri merupakan getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perambatnya, sehingga dapat didengar. Gelombang bunyi yaitu gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Sedangkan bunyi itu adalah rambatan usikan elastis dalam medium kondipoe. Gelombang bunyi terbagi menjadi dua. Pertama, ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan rambatnya. Contohnya antara lain ada gelombang tali, gelombang elektromagnetik cahaya. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambat. Contohnya adalah gelombang suara. Nah, untuk contoh benda bioakustik itu sendiri ada stetoskop. Dalam bidang kesehatan, stetoskop merupakan contoh benda dari bioakustik, di mana stetoskop ini digunakan untuk mendengarkan suara bagian organ dalam manusia seperti suara jantung dan pernapasan. Meskipun itu, dia juga digunakan untuk mendengarkan usus dan aliran darah dalam arteri dan vena. Yang kedua ada biolistrik. Biolistrik adalah arus listrik dan potensial listrik yang dihasilkan oleh sel, jaringan, dan organisme hidup. Biolistrik merupakan daya listrik hidup yang muncul akibat rangsangan penginderaan seperti makanan, udara, dan air. Biolistrik dihasilkan oleh berbagai proses biologis seperti pertukaran ion dan senyawa metabolisme pada makhluk hidup. Potensi biolistrik umumnya berkisar antara 1 hingga beberapa ratus milivolt. Namun, pada belut listrik, arus yang dihasilkan bisa mencapai 1 ampere pada 600 hingga 1000 volt. Sumber energi biolistrik adalah ATP yang dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Biolistrik dalam keperawatan itu sendiri yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan yang dihasilkan oleh sel maupun jaringan. Dalam bidang kesehatan, contoh biolistrik ada EKG. EKG adalah alat yang merekam aktivitas kelistrikan jantung. Sinyal biolistrik yang dipancarkan jantung dapat direkam dengan menggunakan galvanometer dan elektroda yang diletakkan di permukaan tubuh. EKG adalah tes untuk mengevaluasi kesehatan jantung dengan mendeteksi aktivitas listrik otot jantung. Tes ini menggunakan mesin elektrokardiograf yang menerjemahkan aktivitas listrik jantung menjadi grafik. Yang ketiga ada biooptik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik ada klasifikasi optik geometri dan optik fisik. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Jika dalam bidang kesehatan, contoh alat biooptik itu adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil
dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Manfaat dari penggunaan mikroskop yaitu mampu mengukur benda-benda yang tidak dapat terukur dengan ketelitian tinggi oleh alat ukur konvensional seperti bakteri, virus, sel darah, dan sel-sel tubuh makhluk hidup. Mikroskop memiliki skala ukur yang dapat berimpit dengan bayangan benda sehingga ukuran benda dapat diketahui dengan pasti. Yang keempat ada biofluida. Biofluida adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan konsep fluida di bidang biologi atau pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh biofluida sendiri itu adalah darah. Darah merupakan contoh utama fluida biologis. Fluida adalah zat yang dapat berubah bentuk secara terus-menerus saat diberi tekanan geser, meskipun tekanan tersebut sangat kecil. Dalam fisiologi, fluida adalah cairan berbasis air yang mengandung ion-ion dan sel-sel yang penting bagi fungsi tubuh. Fluida juga berfungsi untuk mengangkut zat terlarut dan produk metabolisme. Sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.